Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Phoenix Seven Aurum, Kak Eko selaku mentor, dan Kak Farah atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok VIP 16 Data Science, untuk mempresentasikan hasil dari final project yang sebelumnya sudah kami kerjakan. Untuk final project kami sendiri, yaitu dashboard visualisasi data, menggunakan Google Looker Studio dan dataset yang kami pilih, yaitu Telco Customer Chart. Next. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Yilzam Saiga Hamas, yang kedua Khalid Saifullah, ada Linsa Zunferar, Lintang Dwi Laga Pertiwi, Muhammad Ibnul Mubarak, dan Mario Dwi Sandi. Next. Oke, untuk latar belakang permasalahan dari dataset yang kami pilih adalah tingkat churn yang tinggi menjadi tantangan bagi perusahaan telekomunikasi, sehingga diperlukan analisis data untuk menurunkan hingga 10% dalam rentang waktu 6 bulan. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi churn, karakteristik pelanggan beresiko, serta pola perilaku pelanggan, perusahaan dapat menyusun strategi retensi yang lebih efektif. Analisis ini menggunakan dataset Telco Customer Churn yang berisi 7.043 pelanggan dengan 21 atribut terkait layanan, biaya, serta lamanya berlangganan untuk mendukung pengembangan model prediksi dan pengambilan keputusan berbasis data. Next. Untuk alur kerja kami menggunakan CRISP DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Yang pertama itu ada Business Understanding. Di industri telekomunikasi yang kami analisis ini memiliki tingkat churn pelanggan yang cukup tinggi. Untuk tujuan bisnis kami ada dua. Yang pertama itu untuk mengurangi churn hingga 10% dalam rentang waktu 6 bulan. Yang kedua mengembangkan model prediksi untuk mengenali pelanggan dengan resiko churn. Untuk pertanyaan analisis, kami membuat 4 pertanyaan analisis. Yang pertama yaitu faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap keputusan pelanggan untuk churn. Yang kedua, apa karakteristik serta pola perilaku yang membedakan pelanggan churn dan pelanggan yang tetap berlangganan. Yang ketiga, informasi apa saja yang dapat diperoleh dari data pelanggan untuk membantu perusahaan mengurangi tingkat churn. Dan pertanyaan analisis yang terakhir yaitu pola atau tren apa yang muncul dari perilaku pelanggan churn dibandingkan pelanggan yang tetap berlangganan. Next. Selanjutnya, alur kerja yang berikutnya yaitu data understanding. Dataset Telco Customer Churn berisi informasi tentang pelanggan sebuah perusahaan telekomunikasi, termasuk layanan yang mereka gunakan, lamanya berlangganan, biaya yang dibayarkan, dan status berhenti berlangganan atau churn. Dataset ini terdiri dari 7.043 baris data dan 21 kolom. Setiap baris mewakili satu pelanggan. Terdapat beberapa kolom penting yaitu customer ID, gender, senior citizen, partner, dependent, tenure, phone service, multiple line, internet service, online security, online backup, device protection, tech support, streaming TV, streaming movies, contract, paperless billing, payment method, monthly charge, total charge, dan churn. Next. Selanjutnya alur kerja yang ketiga yaitu data preparation. Pada tahap berikutnya yaitu data preparation, kami melakukan proses pembersihan dan penyiapan data sebelum masuk ke tahap analisis lebih lanjut. Langkah pertama adalah mengecek struktur data, memastikan tidak ada duplikasi, dan mengevaluasi apakah terdapat missing value pada beberapa kolom. Selain itu, kami melakukan perbaikan pada kolom total charge karena ditemukan beberapa nilai yang kosong atau bertipe data tidak numerik. Baris-baris yang memiliki data kosong pada kolom ini dihapus, lalu kolomnya diubah menjadi tipe numerik. Selanjutnya, kami memastikan dataset bebas dari duplikasi untuk menjaga integritas data, lalu melakukan reset index agar data kembali rapi setelah penghapusan baris.
Kami juga melakukan penyesuaian tipe data, seperti menjadikan kolom senior citizen sebagai integer dan mengubah seluruh kolom kategorikal menjadi tipe kategori untuk efisiensi serta memudahkan analisis. Setelah seluruh proses pembersihan selesai, dataset yang sudah bersih kemudian kami simpan dalam file baru dengan nama Telco Customer Journey. Oke. Next. Pada tahap eksplorasi data analisis, kami mulai dengan memahami struktur dataset yang berisi 7.032 baris dan 21 kolom, terdiri dari 3 fitur numerik, 17 kategorikal, dan 1 label churn. Kami cek kualitas data dan menemukan missing value hanya pada total charge yang sudah kami bersihkan serta tidak ada duplikasi. Secara statistik, rata-rata pelanggan berlangganan 32 bulan membayar $64 per bulan dan total pembayaran sekitar $2.280. Untuk statistik kategorikal, churn rate tercatat 26,6%. Mayoritas pelanggan memakai kontrak bulanan. Layanan internet terbanyak adalah fiber optik dan DSL. Dan metode pembayaran paling sering adalah electronic check. Tapi DE ini memberi gambaran awal mengenai pola dan faktor yang berpotensi mempengaruhi churn. Next. Pada tahap visualisasi pertama, kami mencari faktor numerik yang paling berpengaruh terhadap churn melalui analisis korelasi. Dari heat map, terlihat bahwa tenure memiliki korelasi negatif paling kuat. Artinya, pelanggan yang lebih lama berlangganan cenderung tidak churn. Monthly charge dan total charge hanya memiliki hubungan lemah, sedang dengan churn. Tetapi keduanya saling berkorelasi karena pelanggan dengan masa langganan lebih lama otomatis memiliki total pembayaran lebih besar. Visualisasi ini membantu menentukan variabel penting yang perlu diperdalam pada analisis selanjutnya. Next. Pada analisis ini, grafik kontrak menunjukkan bahwa pelanggan kontrak bulanan paling banyak mengalami churn, sedangkan kontrak tahunan jauh lebih stabil. Dari box plot, pelanggan churn memiliki tenor lebih pendek dan biaya bulanan lebih tinggi dibanding pelanggan non-churn. Visualisasi ini memberikan gambaran jelas tentang karakteristik pelanggan beresiko churn dari sisi perilaku, pelanggaran, dan biaya. Next. Untuk grafik ketiga ini digunakan untuk informasi apa saja yang dapat diperoleh dari data pelanggan untuk membantu perusahaan mengurangi tingkat churn. Pada grafik ini, kita membandingkan status churn berdasarkan jenis layanan internet yang digunakan pelanggan berupa DSL fiber optik dan juga tanpa internet, yang dimana menunjukkan bahwa pelanggan fiber optik menunjukkan angka churn yang paling tinggi, yang mana mengidentifikasi bahwa meskipun layanan fiber optik biasanya lebih cepat, mungkin terdapat masalah terkait harga kualitas layanan dan juga nilai ekspektasinya. Kemudian pada grafik kedua ini, kemudian grafik kedua membandingkan churn berdasarkan metode pembayaran yang dimana dilihat pada metode elektronik memiliki angka churn paling tinggi. Yang mana ini dikarenakan metode pembayaran ini umumnya dipilih oleh pelanggan yang kurang stabil dalam pembayaran atau kurang nyaman dengan proses billing. Next. Kemudian untuk visualisasi keempat ini untuk menjawab pertanyaan analisis yakni pola atau tren apa saja yang muncul dari perilaku pelanggan churn terbanding pelanggan yang tetap berlangganan. Yang dimana pada analisis ini, pada grafik pertama, pelanggan churn cenderung memiliki tenor yang rendah, terutama pada rentang di bawah 10 bulan, yang mana semakin lama pelanggan berlangganan, peluang mereka churn semakin kecil. Pelanggan tenor dengan tenor tinggi, lebih dari 50 bulan hampir semuanya bertahan dan tidak churn. Pada grafik kedua, yakni distribusi pembayaran bulanan terhadap churn, bisa dilihat bahwa pelanggan churn banyak berada pada kisaran biaya bulanan yang tinggi, sekitar 70 sampai $100. Sementara pelanggan yang bertahan lebih tersebar pada biaya yang lebih rendah, yang mana menunjukkan adanya pola bahwa harga atau biaya yang tinggi dapat menjadi salah satu faktor pendorong churn.
Untuk hasil dan temuannya, tingkat churn yakni sekitar 27% pelanggan churn menunjukkan masalah yang cukup tinggi. Kemudian kedua, tenur pendek, biaya bulan tinggi menggunakan electronic check. Kemudian banyak yang memakai kontrak bulan per bulan. Yang ketiga, faktor terkuat yang mempengaruhi churn yakni tipe kontrak, tenur, dan biaya langganan. Kemudian pola layanan pengguna fiber optik memiliki tingkat churn lebih tinggi dan juga pelanggan dengan dependen cenderung lebih loyal. Next. Selanjutnya yaitu insight. Insight yang kami temukan yaitu yang pertama, pelanggan churn memiliki tenur yang lebih rendah. Dapat kita lihat rata-rata pelanggan churn hanya berlangganan sekitar 18 bulan, jauh lebih rendah dibandingkan pelanggan yang tetap. Yang kedua, pelanggan churn membayar biaya bulanan lebih tinggi dibandingkan pelanggan yang bertahan. Yang ketiga, terdapat metode pembayaran tertentu yang memiliki tingkat churn lebih tinggi, seperti electronic check. Yang keempat, fitur dengan mutual information tertinggi menunjukkan faktor-faktor yang paling terkait dengan churn. Faktornya seperti kontrak, online security, tech support, internet service, phone chargers, dan total chargers memiliki hubungan paling kuat dengan churn. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu yang pertama, memperkuat retensi pelanggan baru. Contohnya seperti fokus pada onboarding dan promo awal, karena pelanggan churn baru itu paling banyak. Yang kedua yaitu menawarkan paket yang lebih terjangkau, karena pelanggan churn mempunyai tagihan bulanan lebih tinggi. Jadi kita dapat memberikan building dan loyalty diskon. Yang ketiga yaitu memperbaiki metode pembayaran beresiko. Kita bisa alihkan pelanggan ke metode pembayaran yang lebih stabil. Yang keempat yaitu meningkatkan layanan pada fitur penting seperti fokus pada kontrak, online security, dan tech support karena paling memengaruhi churn. Berikutnya adalah dashboard yang telah kami buat. Oke. Jadi di sini ada 3 filter. Pertama ada filter kontrak untuk memfilter kontrak-kontrak yang ada di datanya. Itu ada month to month, ada 2 year, ada 1 year. Lalu ada filter internet service, ada 3. Lalu ada multiple lines. Multiple lines ini adalah pelanggan yang apakah dia itu berlangganan lebih dari satu phone service gitu. Ada 3, yaitu ada yang lebih dari 1 sama ada yang tidak sama sekali. Ya, gitu. Lalu ada scoreboard di sini. Ada scoreboard untuk total customer. Lalu untuk ada customer yang churn, lalu customer churn rate-nya customer. Lalu rata-rata dari monthly charge. Total customer di sini terlihat 7.000, ada 7.032. Lalu customer yang churn itu ada 1.869 dan churn rate-nya itu 26%. Dan rata-rata monthly charge-nya itu $64. Lalu di sini ada demografik dari customer. Di sini untuk memperlihatkan gendernya, senior citizen ini untuk memperlihatkan apakah customer ini termasuk golongan senior citizen gitu. Di sini terlihat ada 16% dari customer telco communication ini itu yang senior citizen gitu. Lalu ada yang partner, memperlihatkan partner, dan yang terakhir ada yang memperlihatkan dependence, tanggungan. Apakah dia memiliki anak gitu customernya. Oke, di sini ada visualisasi untuk customer distribusi dari customer churn, dari tenurnya, dari masa aktifnya. Di sini terlihat bahwa masa aktif yang paling banyak churn itu ada di 1 sampai 12 bulan itu. Ini paling banyak.
Di sini yes-nya ada 999. Kalau yang semakin lama, yang 24 bulan ke atas itu malah 3.000, malah itu pelanggan yang tidak churn gitu. Lalu churn rate-nya terlihat juga bahwa semakin pendek masa aktifnya itu semakin tinggi tingkat churn-nya. Lalu ada grafik untuk memperlihatkan tingkat churn dari kontrak durasinya. Terlihat jelas bahwa kontrak yang month to month itu yang paling tinggi tingkat churn-nya. Lalu ada churn dari internet service yang dilihatkan di sini. Lalu yang paling tinggi terlihat bahwa fiber optic itu memiliki tingkat churn yang paling tinggi di sini. Lalu diperlihatkan juga ada churn dari payment method. Di sini terlihat bahwa electronic check itu paling tinggi gitu tingkat churn-nya. Lalu di sini ada perbandingan tingkat churn dari penggunaan multiple lines gitu. Nah, di sini terlihat bahwa yang paling tinggi itu malah yang lebih dari satu penggunaan phone service gitu. Nah, di sini ada distribusi dari monthly charge dari tingkat churn-nya diperlihatkan. Dan di sini terlihat distribusi churn dari monthly charge-nya itu yang tertinggi itu adalah 70 sampai 100 itu banyak pelanggan-pelanggan yang churn, dan di sini juga ada filter untuk menggunakan tingkat monthly charge-nya, misal seperti ini. Nah, ini di sini dari 70-an sampai 100 itu bisa terlihat. Lalu ada distribusi churn dari berdasarkan total charge gitu. Di sini terlihat bahwa total charge yang relatif masih kecil itu kurang dari 500, malah tingkat churn-nya itu paling tinggi. Sedangkan yang udah di atas 5.000 itu malah pelanggan justru loyal gitu, lebih loyal. Oke, mungkin itu saja dari dashboard. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.